Saudara-saudara yang terkasih, sahabat para pencinta hati kudus Yesus dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia edisi 20 Juni 2024. Saudara-saudara yang terkasih, titik tolak kita dalam permenungan ini berasal dari Injil Matius pasal 6 ayat 7 sampai 15. Doa Bapa Kami, itulah yang terungkap dalam penekanan Injil pada kesempatan hari ini. Yesus pertama-tama mengajak kita untuk belajar bagaimana cara kita berdoa. Cara berdoa yang baik adalah bagaimana kita mengungkapkan isi hati kita dengan kata-kata yang sederhana, dengan kata-kata yang bijak, yang benar-benar berasal dari lubuk hati kita, yang mewakili setiap pengalaman dan pergumulan hidup kita. Bukan berarti setiap doa atau kata-kata yang indah dan lain sebagainya itu tidak penting. Tetapi Yesus hendak menegaskan supaya kita belajar dalam setiap doa tidak perlu untuk bertele-tele. Doa yang singkat, padat, itu juga bisa mewakili setiap pengalaman pergumulan yang kita alami setiap harinya. Entah itu untuk pribadi kita, ataupun untuk sama kita, saudara-saudara kita, untuk keluarga kita, orang-orang yang kita sayang dan cintai, bahkan untuk seluruh dunia. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengajarkan doa Bapa Kami, doa yang umum yang sampai saat ini masih kita daraskan, entah itu dalam doa pribadi kita atau dalam kebersamaan kita. Doa ini hendak mewakili setiap permohonan kita sebagai manusia. Doa ini pertama-tama ditujukan kepada Allah yang kita sapa sebagai Bapa. Kenapa demikian? Karena kita yakin dan percaya Allah Bapa adalah Allah yang penuh kasih, penuh cinta, dan maha setia bagi kita manusia, yang tidak membiarkan kita terlepas atau terjerumus dalam lingkup dosa atau kesalahan, tetapi selalu memberkati kita untuk mampu berdiri, berjuang dalam persiaran hidup kita di tengah dunia ini. Kita berjuang bersama di dalam doa itu. Doa itu juga memuat tentang bagaimana cara kita memohonkan berkat dan rahmat dari Allah. Bahwa oleh kehendak Allah, maka kita diberkati. Diberkati untuk apa? Memperoleh rezeki kehidupan. Rezeki yang bukan hanya soal makan dan minum, bukan soal materi, bukan soal status atau jabatan dan lain sebagainya, tetapi rezeki kehidupan, yakni nafas hidup yang masih kita nikmati, masih kita hirup, dan masih kita alami setiap harinya ketika kita bangun pagi sampai kita istirahat pada malam hari ini, dalam kebersamaan dengan sesama kita, keluarga kita, dan siapa saja yang kita temui. Itulah hal yang penting yang terungkap di dalam setiap permohonan apa yang kita mintakan kepada Allah. Hal yang lain adalah bagaimana kita meminta agar Tuhan memberkati kita dengan cara apa? Mengampuni setiap kesalahan dan dosa kita. Kita tahu kita hanyalah manusia yang selalu jatuh dalam kesalahan dan dosa. Maka Tuhan memberkati kita agar kita dibebaskan dari setiap kesalahan dan dosa kita. Dan dengan cara demikian kita belajar juga untuk mengampuni orang lain, mengampuni sesama kita, mereka yang mungkin pernah menyakiti kita. Disinilah hal yang paling penting ditekankan oleh Yesus, bahwa dengan sikap mengampuni, maka dengan sendirinya hal ini menjadi ciri khas bagi kita umat beriman yang percaya kepadanya. Kita dibebaskan dari dosa, tapi juga kita membebaskan atau melepaskan orang dari dosanya. Saudara-saudara terkasih, kita juga diajak untuk belajar mampu melepaskan diri dari setiap hal-hal jahat setiap hari. Maka itu yang kita mohonkan adalah kita meminta supaya kita dibebaskan dari setiap dorongan nafsu duniawi
yang mau menjerumuskan kita ke dalam dosa. Kita mohonkan agar kita dibebaskan dari hal-hal ini. Bukan berarti kita belajar untuk lari dari kenyataan, tetapi kita belajar untuk menghadapinya, untuk mengalaminya, bahkan mencari jalan untuk menyelesaikan setiap pergumulan yang kita alami ketika kita telah jatuh dalam dosa. Saudara-saudara terkasih, memang tidak mudah ketika kita hidup di tengah dunia ini, karena banyak tantangan, cobaan yang setiap hari datang silih berganti, dan seringkali kita menjadi mundur atau menyerah karena hal itu. Tetapi dalam doa Bapa kami, kita diajak untuk selalu berserah, bersyukur, berterima kasih, karena Allah Bapa senantiasa memberkati kita, bahkan menyertai kita sampai pada akhir kehidupan kita. Kita bersyukur untuk semuanya itu, dan semoga doa-doa kita bukan saja untuk keperluan atau kebutuhan hidup kita, untuk kepentingan pribadi kita, tetapi terbuka untuk orang-orang lain, untuk sesama kita, dan terlebih untuk dunia yang sementara berjuang bersama-sama dengan kita pada kesempatan ini. Semoga hati kudus Yesus senantiasa melimpahi dan memberkati seluruh kehidupan kita dalam kebersamaan dengan keluarga atau bersama kita dalam tugas, tanggung jawab, pekerjaan, usaha, dan rencana hidup kita setiap hari.